Tajibu muraqabatu hilali Ramadana lailatas salasina min Sya'ban. Dan wajib mengintai, bukan mencintai ya. Mengintai. Mengintip jadi. Memperhatikan. Wajib memperhatikan, mengintai hilali Ramadan, bulan Ramadan. Hilal itu awal bulan. Qamar pun kan bulan, tapi itu nama keseluruhan. Akhir bulan bisa, pertengahan bisa. Di situ namanya qamar. Tapi kalau awal bulan itu hilal. Makanya yang namanya si hilal itu karena lahir di awal bulan. Tapi kalau dibuat namanya si qamar, itu berarti di ujung bulan atau di pertengahan. Jadi beda bahasa, beda makna. Walaupun artinya sama. Hilal pun artinya bulan, qamar pun artinya bulan. Tapi beda pemahaman. Wajib mengintai atau mengintip, memperhatikan bulan Ramadan lailatas salasina min Sya'ban, pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Di situ kita mengintainya, memperhatikannya. Apakah bulan itu sudah masuk atau tidak? Di situ nanti kita melihat di malam 30. Bukan malam 29. Malam 30. Makanya kalau kemarin itu kita melihat bulan itu berarti malam 1 Ramadan lah dilihat. Karena 29 bulan Sya'bannya. Li'annahu yajibu siyamu bi ahadi amroin. Tapi kita kemarin melihat malam 30 karena kita puasa hari Ahad kan. Nanti kita melihat malam 30 Sya'ban. Jadi Sya'ban 30, Ramadan 29. Li'annahu yajibu siyamuhu, karena bahwasanya wajib. Karena bahwasanya wajib mempuasakan Ramadan bi ahadi amroini, dengan salah satu dua perkara. Dua perkara. Jadi kita wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari dua perkara. Yang pertama, ikmali Sya'bana salasina yauman. Sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Tuh. Kalau sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, dilihat bulan atau tidak, kita wajib puasa Ramadan. Yang kedua, ru'yati hilali Ramadan, melihat bulan Ramadan. Namanya ru'yah, ya, ru'yah. Beda itu ru'yah dengan ru'yah. Kalau ru'yah artinya melihat. Kalau ru'yah itu jampi-jampi kan, bacaan-bacaan, mantra-mantra. Ini bukan ruqyah, tapi ru'yah. Dengan menggunakan hamzah, bukan qaf. Nah, yang kedua, supaya wajib puasa Ramadan adanya ru'yatul hilal namanya. Melihat bulan Ramadan. Kapan? Lailatas salasina min Sya'ban. Pada malam 30 daripada bulan Sya'ban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, kan ini. Dan berbukalah kalian karena melihat
bulan. Ini. Jadi berpuasalah kalian kata Nabi karena melihat bulan. Jadi bulan itu harus diru'yah, harus dilihat, baru wajib puasa. Kemudian untuk berbuka pun nanti hari raya selesai puasa menentukan 1 Syawal itu pun harus dengan ru'yah. Makanya di sini wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat bulan, melihat hilal. Nah inilah dasarnya kenapa kita menunggu keputusan Menteri Agama. Kenapa kita menunggu keputusan Menteri Agama? Karena memang yang diputuskan Menteri Agama itu berdasarkan ru'yah, bukan berdasarkan hisab. Hisab itu kan perhitungan ilmu sementara. Kalau itu kan bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Kalau perhitungan, kalau ilmu hisab. Dan orang-orang Muhammadiyah menggunakan metode hisab. Sama menghitung kalender kan, makanya di kalender Hijriah tanggal 1 Ramadan itu hari Sabtu. Di kalender Hijriah itu hisab, itu kalender itu hisab. Jadi dalam menentukan awal bulan itu berdasarkan hadis ini dengan ru'yah, dan Menteri Agama mengumumkan hasil ru'yah bukan hasil hisab. Makanya kita wajib mendengarkan keputusan hasil isbat yang diumumkan oleh Menteri Agama. Walaupun benci sama Menteri Agama karena dituduh menyerupakan azan dengan suara gonggongan anjing, ya kalau dalam masalah pengumuman ini janganlah benci, dengarkan kan, karena setiap kebenaran didengarkanlah. Itu pun kan hanya sebagai tuduhan saja. Kalau kenyataannya kan yang menyerupakan gonggongan anjing dengan suara azan bukannya Menteri Agama, tapi orang yang menuduh. Karena Menteri Agama tak pernah dia mengatakan menyerupakan suara azan dengan gonggongan anjing. Tapi di media ada orang yang menyerang, menuduh katanya kan. Menteri Agama kan hanya ingin mencontohkan suara-suara yang bising. Seperti coba kalau kita mendengarkan suara gonggongan anjing 5 kali dalam sehari di dalam kawasan non muslim, pasti mereka akan terganggu, atau kita pun bahkan akan terganggu kan. Gong ribut, terganggu lah sama kita kan. Kita di situ ada. Makanya itu hanya sekedar percontohan saja. Dan dalam masalah ini Menteri Agama perannya kuat karena ada hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dan inilah yang harus diumumkan hasil ru'yah. Makanya kita wajib menanti itu. Nah, inilah pendapat kita yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i, harus ru'yah. Tapi kita juga tidak mengingkari hisab. Karena hisab itu juga sebagai pengkuat untuk bisa kita mengadakan perhitungan. Nanti kalau misalkan tidak ru'yah, ya tetap hisab kita juga pun. Karena menyempurnakan 30 hari Sya'ban itu kan hisab, bukan ru'yah lagi. Kalau ini, fa in gumma, maka jika kabut, gumma itu artinya kabut, gelap atas kalian, sehingga tidak bisa dilihat bulan karena gelap, kabut. Ada mungkin yang menghalangi, asap ataupun embun kan, cuaca yang tidak mendukung sehingga di Taropong pun bulan itu tak nampak kan. Berarti tak bisa ru'yah itu kalau begitu. Jadi kalau sudah begitu, sudah kabut, tak bisa ru'yah,
fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakan kamulah jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Sempurnakan kamulah jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wa ghairuhum. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sahabat dan ashabus sunan. Apa itu ashabus sunan itu? Imam-imam pemilik kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, kan ada kan? Kitab. Pokoknya rum dan selain mereka. Jadi hadisnya sahih ini ya.